Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika itu ia membawa murid-muridnya sampai ke dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa itu terjadi 40 hari sesudah kebangkitannya, dan itulah yang kita lakukan hari ini. Dengan sukacita mari kita merayakan kenaikannya ke surga di bawah tuntunan tema Tuhan berkuasa di surga dan di bumi. Agungkan kuasa namanya. Dan kuasa namanya, malaikat nobatkan raja dunia, dan puji, puji, Yesus Tuhan. Bintang-bintang fajarkan bersorak, agungkan Dia yang menang, dan puji, 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 Yesus Tuhan. Bangsa-bangsa dunia sekarang akui kerajaannya, dan puji, 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 Yesus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahteralah kita sekalian. Mari kita bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ia Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Isi dunia sorak-sorailah.
barang ajaib. Sorak-sorai gunung ring mendengung. Pandanglah sang kegagalannya. Nyanyilah terus bagi yang kudus. Allah adalah Raja kami. Mari bersyukur sambil bermazmur. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, maupun saudara-saudara yang ada di rumah mengikuti ibadah melalui panduan channel YouTube Jemaat Kerambe. Tuhan telah mengantar kita dalam beberapa hari sampai saat ini. Tapi dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang kadang-kadang mendukakan hati Tuhan dan kita jatuh ke dalam dosa. Mari segenap jemaat Tuhan kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Namun tidak jarang kami masih mencari kuasa-kuasa duniawi yang pada dasarnya tidak memberikan pertolongan. Bahkan kami lebih sering memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami yang lemah ini, menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian jemaat yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali melalui firman-Nya dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di muka surga kondo kamarabira, sende malaika tenombang pakurian, Yesu to patalo dari datu kapua, lulangan surga dao masuandangan. Tang male punala tang umtampe tauna lau ngomposake inan sore-sorean Yesu to patalo jadi gatu kapua udung Petayangni anggato mapatonan sola puang Yesu hilang kamarendengan
Puji Tuhan, kita telah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ketiga hamba Tuhan ini akan membacakan di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita dengarkan, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Di dalam memperingati kenaikan Tuhan kami ke sorga, menyiapkan tempat bagi kami orang-orang yang telah ditebus. Kami boleh duduk berkumpul di dalam gedung gereja Jemaat Kerambe, bahkan di rumah kami masing-masing, menaikkan syukur atas semua karya Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan saat ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk mengerti, mengetahui lebih dalam dan luas dari makna kebenaran ini. Karena jika kami mengandalkan pikiran, mengandalkan hikmat kami manusia, kami tidak dapat mengerti. Tapi jika Tuhan menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat mengerti dan ini akan menjadi landasan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Pakailah ketiga hamba-Mu ini ya Tuhan. Juga jemaat-Mu yang mendengarkan, berikan konsentrasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Efesus 1 pasal 15
sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucapkan syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepada apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kure semangat buat.
Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita patut menaikkan puji syukur atas segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Salah satu yang kami perbincangkan di konvensi pendeta tentang shalom, ya, bagaimana menjawabnya, bagaimana ini. Tetapi keputusan bahwa itu tergantung dari suasana hati seseorang. Jadi kalau bilang shalom dan orang katakan damai di hati, ya kalau memang damai di hati katakan damai di hati. Kalau tidak damai hatimu tidak usah, karena kata shalom itu mempunyai makna yang luar biasa. Atau bisa juga dikatakan shalom juga, ya. Karena kita tidak lagi mengadopsi berbagai-bagai budaya, bahkan kita juga tidak melihat saudara-saudara kita yang dikarismatik atau apa, tetapi bagaimana kita menjawab dengan keberadaan hati kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Ibu Bapak Saudara-saudara, melalui kesempatan ini atas nama panitia Kompen Pendeta yang ketiga mengucapkan menitip salam kepada Jemaat Karambe atas segala dukungan, baik doa maupun dana. Bahkan Pendeta Jemaat Karambe boleh hadir bersama-sama dalam Kompen Pendeta, dan melalui panitia mengucapkan tolong sampaikan salam terima kasih atas semuanya, dan kiranya Tuhan menopang menuntun. Dan puji Tuhan, Konvensi Pendeta yang ketiga boleh berjalan dengan baik, dan ada beberapa komitmen para pendeta Gereja Toraja untuk menjadi satu pengembangan kapasitas, kredibilitas, dan komitmen pendeta untuk mengangkat pelayanan dalam pelayanan ke depan. Dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, satu tema untuk kita renungkan, Tuhan berkuasa di sorga dan di bumi. Ma kuasa tu puang ladau suruga lalan telina. Segenap jemaat Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 47 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10, berisi pujian bagi Tuhan yang maha tinggi, penguasa alam semesta dan berdaulat di dalamnya. Dan ia telah naik bersemayam di atas tahtanya yang kudus, di mana setiap orang dapat melihat dan tidak bisa menghampiri kalau tidak dalam kekudusannya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-15-23 menjelaskan tentang doa dan harapan dari Rasul Paulus agar jemaat Efesus dapat memahami kemuliaan Yesus Kristus, bukan hanya melihat kemanusiaannya. Dan karena kemuliaan dia telah bangkit, naik ke sorga, bahkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang untuk menjadi hakim bagi semua orang. Itu makna. Injil Lukas merupakan bagian yang paling akhir, di mana mengisahkan secara ringkas tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Pada saat dia mengalami kematian, murid-muridnya itu di dalam pergumulan, di dalam ketakutan, bahkan dia tidak mampu bergaul dengan siapapun. Tapi dengan kebangkitan dan kehadirannya memberikan penguatan. Sehingga pada saat Yesus Kristus naik ke sorga, meninggalkan mereka, mereka tidak lagi bersedih, mereka tidak lagi kecewa, mereka tidak apatis, tetapi dia pulang dengan bersukacita. Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan ini. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, kita lihat merupakan satu kisah kenaikan Yesus ke sorga yang terjadi di Yerusalem, di mana 40 hari dari kebangkitannya, dia masih sempat meneguhkan anak muridnya, masih sempat untuk memberikan kekuatan. Bahkan murid-muridnya yang dulu bersama dengan dia, setelah mati, mereka goyah. Yesus datang memberikan support, Yesus datang memberikan komitmen. Sehingga murid-muridnya ini diberikan tugas. Karena Yesus katakan, aku tidak selama-lamanya bersama dengan engkau.
Tapi engkau diberikan tanggung jawab dan tugas di tengah-tengah dunia ini untuk membangun kerajaan Allah. Sehingga setiap mulut dan lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah tanggung jawab yang diberikan juga kepada kita, ibu bapak, saudara-saudara, pada saat ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah mitra Tuhan. Kita ini adalah rekan kerja Tuhan yang harus mengemban tugas dan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa makna firman Tuhan dan makna dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Apakah ini merupakan satu rutinitas atau kebiasaan gereja-gereja, termasuk kita gereja Toraja dan Jemaat Karambe, bahwa kita berkumpul dalam memperingati hal ini? Satu pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa Yesus memberikan kita atau menjadikan kita mitra Allah atau menjadikan kita rekan kerjanya di tengah-tengah dunia ini? Ya. Kita lihat pada saat Yesus bertanya kepada Petrus dengan 3 kali pertanyaan. Dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Apa yang jawab Petrus? Saya mengasihi engkau. Satu tanggung jawab yang diberikan, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian Yesus bertanya lagi, iya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia katakan, iya, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan pertanyaan yang ketiga, Yesus bertanya lagi kepada Petrus, dan Petrus seolah-olah merasa bahwa apa yang dia katakan kepada Yesus seolah-olah Yesus tidak percaya. Dan Petrus katakan, engkau tahu siapa aku. Dan dia katakan, engkau harus membangun jemaat di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang dikatakan. Ibu bapak, saudara-saudara, jika kita melihat permintaan para murid untuk segera memulihkan kerajaan Israel pada masa itu, tampak jelas betapa bagi para murid karya penyelamatan Allah sudah ada di ambang garis akhir. Kristus sudah bangkit dan musuh telah ditaklukkan. Kita melihat bahwa ada kelahiran, ada kematian. Itulah natur kita manusia. Tapi Yesus telah masuk ke dalam alam kubur yang ditakuti. Dia mengalahkan alam maut itu dan dia bangkit. Setelah dia bangkit, ibu bapak, saudara-saudara, segala yang ditakuti manusia, dan dia kembali naik ke sorga dalam tubuh kemuliaan untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sehingga dalam Injil Yohanes pasal 4 berkata, jika engkau percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus, jangan gelisah hatimu. Ya. Allah telah menyiapkan tempat bagi kita untuk kita tempati pada saat kita meninggalkan kepanaan, kehinaan, dan gumul dalam dunia ini untuk bertemu dengan Tuhan. Minggu yang lalu kita berbicara tentang Yerusalem baru. Ya. Kalau kita jalan-jalan ke suatu tempat, kita melihat itu bagaimana spiritualitas seorang, apa agamanya, apa pahamnya. Ya, ya na desa di Toraja pasti manek natiro tu Buddha gereja, pasti orang banyak orang Kristen di sini. Ya. Tapi ana de male lako, lendo iki salubarani, sudah banyak bangunan-bangunan yang lain juga pasti orang ini banyak, ya. Ini banyak dan ini banyak. Itulah identitas. Tetapi di sorga nanti tidak ada lagi seperti itu bangunan fisik, yang ada adalah kita bertemu dengan bait yang sesungguhnya itu Yesus Kristus. Yang kedua, perlu kita menyimak jawaban Tuhan Yesus atas permintaan murid yang mencakup 2 hal, yakni pemulihan Israel dan waktu pemulihan. Tuhan tidak selamanya bersama dengan kita. Ya.
Tapi tanggung jawab itu diberikan kepada kita. Yesus telah memanage seluruh pelayanan ini. Dan setiap orang yang percaya diberikan tanggung jawab untuk menjadi berkat. Ya. Dan tanggung jawab ini harus berujung pada pertobatan dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dan itu harus diaminkan dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Biasa takwa, na para laku pogau, tak apa yo kali. Ya. Tapi Tuhan akan memberikan kita, sudah memberikan kita berbagai-bagai talenta dalam kehidupan kita. Secara Bapa dipercayakan satu jemaat, yaitu keluargamu di tengah-tengah kehidupan. Ya, istri, anak. Ya. Secara engkau diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola rumah tanggamu sebagai ibu. Ini penting, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Dalam seminar pembangunan jemaat kemarin, idealnya setiap rumah tangga Kristen itu harus aktif dan proaktif di dalam membangun kehidupan bersama dan juga di dalam moderasi sebagai hubungan suami istri. Ya. Tidak ada lagi itu perceraian dan tidak ada lagi itu second marriage, pernikahan berikut, kalau kita betul-betul ya merasakan seperti itu. Hidup di dalam hubungan dan tanggung jawab dengan Allah. Dan ini penting, ibu bapak saudara-saudara. Jika peran-peran kita itu kita angkat, otomatis kita akan menjadi berkat. Dan menjauhkan hal karena Allah telah memulihkan kita. Dan waktu pemulihan itu Tuhan berikan dalam saman-saman anugerah sekarang. Ya. Dami kuah tuh Pak Ate ini dan ini. Dan seenak-enaknya memakai kehidupan kita tanpa campur tangan dan diterangi oleh firman Allah, hati-hati. Ya. Aku tepung matua, jangan sampai Allah mengeraskan hati kita. Dan kalau sudah Roh Kudus mengeraskan hati kita, tidak ada lagi pertobatan, ibu bapak saudara-saudara. Dan yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sesungguhnya merupakan peristiwa yang jelas memperlihatkan betapa Tuhan memang berkuasa di bumi dan di sorga. Ya. Yesus telah menyatakan kuasanya di bumi, menaklukkan segala hal, termasuk sakit penyakit. Kita melihat di pembacaan kita kemarin ada 38 tahun orang lumpuh. Dan dia menanti keselamatan di kolam Bethesda itu. Yang sewaktu-waktu malaikat datang untuk menggoncangkan air itu supaya setiap orang yang pertama turun disembuhkan. Tapi dia tidak bisa karena punya keterbatasan. Keinginan untuk sembuh selalu ada, tapi tidak ada cara untuk menyembuhkan. Sehingga Yesus melihat itu, menyatakan bahwa engkau sembuh, angkat tilammu dan pergi. Ini nyata. Bahkan kita lihat Maria Magdalena yang dirasuk oleh 7 kuasa kegelapan, dibebaskan oleh Tuhan. Dia berkuasa di tengah-tengah bumi, dan kuasa-kuasa apapun yang ada dunia ini telah ditaklukkan oleh Kristus. Dan dia naik ke sorga untuk juga berkuasa di sorga dan di bumi. Ya, dalam tema kita ini, langit dan bumi atau sorga dan bumi, di mana dua tempat kehidupan. Kehidupan yang penuh dengan gumul di bumi dan kehidupan yang sukacita dan abadi di sorga. Ini Allah telah nyatakan dan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Mari kita maknai ini kenaikan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Setiap manusia pasti mengalami gumul. Ya. Bahkan mungkin ada yang kita bergumul sementara diponis secara medis bahwa tidak ada lagi kesembuhan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kalaupun dalam dunia kita tidak mengalami kesembuhan secara total, tapi ada saatnya Tuhan akan menyembuhkan kita secara total dalam keabadian dan cara Tuhan sendiri. Sebab itu jangan kita ragu dan takut. Mari kita seperti murid-murid, setelah menyaksikan Yesus naik ke sorga, dia kembali dengan sukacita. Dan dia berkomitmen untuk mengambil peran membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Membangun kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Hidup dalam pengasihan, hidup di dalam cinta kasih yang dalam. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kiranya dengan kuasa Tuhan di bumi dan di sorga, di dunia dan di langit ini, kita aminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita telah dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Dan mari kita pegang teguh itu supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam terang kasih Tuhan. Ada saatnya segala kelemahan-kelemahan, segala keterbatasan kita ini akan berlalu dan kita akan diberikan kekuatan. Itulah yang menjadi kekuatan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat menikmati kenaikan Yesus Kristus ke dunia. Dan selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan, pakailah untuk berkarya demi untuk kebaikan dan demi untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menopang, menuntun dan menyertai kita. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah memateraikan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita diberikan kemampuan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kita diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Selamat, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita tahu bahwa hidup kita senantiasa bergumul dengan hal-hal yang kadang-kadang menjadi hal-hal yang dunia. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kadang-kadang jika Tuhan memperhadapkan kita pada pergumulan, kita menanggung sendiri, kita mau menyelesaikan. Kita tidak mengundang Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhan berkuasa di bumi dan di sorga. Mari kita andalkan itu. Dan setiap pergumulan yang kita hadapi, mari kita serahkan kepada Tuhan. Janganlah kita takut, janganlah kita goyah, tapi percaya kepadanya. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita. Kita mengangkat doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Sebelum kita menjalankan persembahan, biasanya kalau hari-hari ini kita cuma jalankan satu pundi, tapi dalam kebutuhan kita jemaat bahwa diakonia senantiasa itu menjadi bagian daripada pelayanan. Jadi kita jalankan 2 pundi, yaitu pundi 1 dan pundi 3 untuk mendukung pelayanan sosial diakonia kita. Terima kasih. Firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam penyerahan persembahan. Mazmur 86 ayat 12 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur,
kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Puji Tuhan segenap jemaat, kita telah mendukung pelayanan, bahkan kita juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu semua dengan tuntunan kuasa Roh Kudus membuat kita semakin teguh, semakin berkomitmen dalam iman kita. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang saat ini sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit dan sementara dalam pengobatan. Kita berdoa untuk Ibu Erli Rom Bedato, Mama Mendo, yang saat ini sementara berobat di Makassar. Juga Mama Lois, Bapak Lois yang sementara juga di Makassar dalam perawatan. Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tandirerung, Eglo yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Bahkan anak kekasih kita Erwin yang saat ini mengalami kecelakaan waktu membangun menara dan telah keluar dari rumah sakit dalam masa-masa pemulihan. Kita tetap dukung dalam doa. Dan juga keluarga besar Nenek Epan yang sementara dalam upacara pemakaman dalam rangka memakamkan nenek terkasih dan ibunda terkasih di Paniki. Kita tetap doakan supaya boleh berjalan dengan baik. Ada beberapa keluarga yang sementara dalam persiapan dalam rangka ibadah pemakaman. Bapak keluarga besar Bapak Elka Tandi, keluarga besar Nenek Lapu, dan juga ada beberapa yang persiapan di kampung halaman. Kita tetap dukung sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur bahwa virus corona sudah mereda, tetapi mungkin ada lagi penyakit-penyakit baru yang sudah mulai bermunculan seperti hepatitis, cacar monyet dan lain sebagainya. Kita tetap berdoa semoga kita dijauhkan semua dari hal-hal seperti ini. Anak-anak kita minggu depan akan mengikuti tes untuk mau masuk dalam perguruan tinggi, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Kita tetap dukung. Semoga Tuhan memberikan sesuai yang dirindukan dan dicita-citakan, dan itu menjadi alat berkat dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita berdoa, kita sungguh berserah kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul di gedung gereja Jemaat Karambe, bahkan orang-orang tua kami yang tidak mampu lagi beraktivitas oleh karena faktor umur dan dalam masa tua. Bahkan ada yang sementara bergumul dalam sakit penyakit dan hanya mengikuti ibadah melalui live streaming dalam YouTube channel Jemaat Karambe.
Biarlah semua Tuhan berkati dan topang. Dan firman Tuhan ini akan meneguhkan, memberikan komitmen dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami boleh aminkan bahwa Yesus telah berkuasa di bumi dan di sorga. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Dan itulah Allah yang sempurna di tengah-tengah kehidupan. Dan juga sempurna dalam karya penebusan untuk menebus kami dan memberikan kami kekekalan dan keabadian bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan ini kami sungguh berkomitmen dan memakai untuk membangun iman kami, untuk menyatakan damai sejahtera, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga banyak mulut, banyak lutut yang bertelut bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Topang tuntun segenap jemaatmu dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah dunia ini, tapi seluruh keberadaan hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, suami-suami mereka, istri-istri mereka, orang-orang tua mereka senantiasa Tuhan pulihkan, kuatkan, mampukan, sehingga boleh hidup dalam salinan kasih yang dalam dan boleh menjadi alat berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat-Mu, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan sehingga boleh mengelola dengan baik dan menjadi alat berkat. Dan boleh hidup menikmati kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini ya Tuhan sudah selesai ujian baik di tingkat SD, SMP, SMU dan SMK. Bahkan minggu depan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti seleksi memasuki perguruan tinggi negeri. Kami tahu dan percaya bahwa masa depan itu selalu ada dan harapan tidak pernah hilang. Berikan dia kepintaran, berikan dia ketenangan supaya boleh mengisi lembaran-lembaran ujian. Dan jika Tuhan kenan, mereka boleh masuk perguruan tinggi negeri dan di situ mereka merendah masa depan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa yang sementara mencari pekerjaan, yang sementara mencari pasangan hidup, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami sehingga boleh menyatakan kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk rekan kerja kami, orang tua kami, Mama Mendo yang saat ini sementara dalam perawatan di Makassar. Mama Lois, Bapak Lois yang juga sementara dirawat di Makassar. Bapak Markus Basang, Bapak Yakin Tandirerung, Eglo yang dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga Erwin yang telah keluar dan sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah. Bahkan ada beberapa yang sementara dalam masa-masa pemulihan yang kami tidak sempat sebut satu persatu. Kami tahu dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh dinding dan ruang. Allah akan datang menjamah mereka, menguatkan mereka. Bahkan memberkati seluruh perawatan yang dirawat di rumah sakit sehingga boleh menerima perawatan dengan baik. Dan boleh penyakit mereka didiagnosa dengan benar. Dan mereka diberikan obat yang tepat untuk menyembuhkan dan meringankan beban bagi setiap jemaat-Mu yang bergumul ini. Tuhan, teguhkan mereka yang mengalami pergumulan ini. Dan biarlah hati mereka senantiasa bersandar pada Tuhan. Dan iman mereka semakin kokoh dan kuat. Dan mereka aminkan bahwa Allah telah berkuasa di bumi dan di sorga. Demikian juga ya Tuhan yang sementara bergumul oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa untuk keluarga besar Nenek Epan yang saat ini sementara dalam upacara pemakaman dalam rangka memakamkan Nenek Kaca dan Nenek Epan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kesehatan bersama sehingga pada hari Sabtu mereka akan menguburkan kedua jenazah ini. Dan mereka aminkan bahwa kematian bukanlah akhir hidup tetapi satu pintu untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Demikian juga dengan keluarga besar Nenek Lapuk yang sementara dalam persiapan untuk pemakaman. Juga keluarga besar Bapak Elka Tandi. Dan juga ada beberapa yang sementara dalam persiapan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menopang menuntun,
Sehingga dalam persiapan ini mereka mulai mempersiapkan sebagai satu perayaan hidup atas kasih karunia Allah yang Tuhan anugerahkan bagi keluarga melalui orang-orang yang telah mengalami kematian, dan anak cucu mereka memperoleh berkat karena orang-orang ini Tuhan telah pakai. Juga Tuhan pada kesempatan ini, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami pergumulan, baik itu bergumul oleh karena rumah tangga, bergumul karena ekonomi, bergumul karena anak-anak mereka, kami tahu dan percaya Tuhan sumber pemulihan, sumber kekuatan, beri hikmat, berikan kekuatan, sehingga boleh ya Tuhan dilepaskan dari semuanya itu. Dan mereka aminkan Allah selalu berdiri di pintu hati, dan Allah mau bersama-sama untuk hidup bersama untuk menyelesaikan setiap persoalan. Gereja Toraja kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk sidang raya PGI yang akan diadakan pada tahun 2024. Kami serahkan Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan kehidupan jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan berkati. Yang masih ada pada kami berkati sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Dan kami boleh menikmati kehidupan dengan kecukupan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan mungkin kami berdoa ada jemaat-Mu yang akan keluar beberapa hari ini karena urusan kantor, urusan keluar kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami sehingga boleh berangkat untuk melaksanakan tugas panggilan, bahkan mungkin bertemu dengan keluarga mereka dan boleh kembali dalam damai sejahtera Tuhan dan kembali bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur kami. Inilah permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan disampaikan, kalau ada PMG yang hadir kita ketemu sebentar karena kita ada tamu pada hari Minggu untuk berbicara-bicara. Semua PMG ketua-ketua komisi dan ketua-ketua urusan kita duduk sebentar. Tinggal sebentar. Dengarkanlah firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7 dan 8 sebagai petunjuk hidup baru. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah, pergilah. Hiduplah dengan penuh pengharapan dalam pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur untuk firman, untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya
Dia akan terus menuntun kita menjalani hidup ini. Selamat pagi, selamat menikmati kasih karunia Tuhan melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita kembali dengan penuh komitmen dan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.